Oke guys, selamat datang lagi di channel YouTubeku, yaitu di channel YouTube Baban Keluarga. Di sini aku akan mereaction video-video yang telah kusimpan agar apa? Agar kalian kebal dari cacian, makian daripada tetangga kalian ya kan, yang sering mengasih bukan motivasi namanya, tapi menjatuhkan yang lebih tepatnya ya kan. Entah ngasih duit gitu, enak kita nengoknya, ngasih makan gitu. Ini cuma ngasih cacian, makian, hinaan gitu ya kan. Rasanya pengen kali mukulkan tetangga nih, cuman kayak mana gitu ya kan, nanti nggak sayang binatang terpukul ya kan. Nah itulah tetangga tuh, makanya nggak usah dengarkan kali cakap tetangga itu. Yang penting selama kalian tidak memakan nasinya, selama kalian tidak memakai duitnya, jalani aja hidupmu guys. Nah, yang penting kau tidak memakai duitnya, tidak memakan apa yang dia makan gitu ya kan. Nah oke lah, gak usah banyak cakap. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol yang merah di bawah. Agar apa? Agar kita saling menghargai, saling mensupport sesama bangsa dan negara ini. Oke lah ya, langsung aja ke video pertama. Ini guys. Kalian baca ya. Kalau nggak bisa kalian baca, biar ku bacakan ini. Remaja 12 tahun diperkosa, 8 tetangga, 8 orang lagi itu lebih tepatnya kan. 4 diantaranya sudah kakek-kakek. Memang akhir zaman. Makanya aku sarankan sama kalian guys, kalau nyari bini itu, kalau bisa yang di bawah jauh daripada kalian. Agar apa? Agar tua nanti kalian masih bisa dilayani gitu kan. Jangan, ya cinta memang cinta, cuman kalau udah tua nanti ya namanya laki-laki, namanya manusia butuh juga apa? Ya kan, paham lah kalian ya. Lah, yang lajang jangan sabun tuh dihabiskan ya. Ngocok aja kerjanya. Intinya gini guys, nyari bini tuh yang di bawah daripada yang lain. Karena apa? Karena perempuan tuh lebih cepat tua dia. Karena perbandingan perempuan sama laki-laki yang sesama atau sama umurnya gitu, ya perempuan itu lebih cepat tua, menua dia mukanya lebih cepat gitu. Makanya disarankan kepada kalian, untuk kalian kakek-kakek gitu ya kan, ingat udah tua, ingat baut umur udah tua, besok udah mau mati. Ingat akhirat ya kan, sholat perbanyak, ini dosa perbanyak. Pening. Oke, lanjut. Pemala Pramis ciduk polisi. Kita baca dulu guys. Aparat polisi dari Polsek Tanah Abang berhasil ringkus aksi meresahkan preman malak sopir. Ini biasanya sering terjadi itu antara lintas gitu guys. Orang yang truk ngantar-ngantar barang gitu. Ya aku kan banyak juga pergaulan gitu kan, nanya-nanya ke orang yang sopir-sopir gitu ya kan. Mereka tuh sering dipalak gitu. Dipalak bukan di satu tempat aja, biasanya itu di setiap daerah itu, setiap tempat itu ada tempat-tempat tertentu yang mereka itu minta duit gitu, minta duit setoran gitu biasanya. Ya taruhlah misalnya mereka itu minta duit setoran itu, oh nggak usah banyak-banyak, 20.000 gitu ya kan, tapi jarak mereka itu taruhlah 20 kali 5 udah berapa ya kan, udah berapa, belum lagi uang makan orang itu, belum lagi tanggungan orang itu. Makanya kalau kalian bilang, tolonglah aku butuh kali duit ini untuk makan katanya, yang orang nyari duit itu, orang yang nyupir itu nggak nyari makan rupanya untuk anak bininya gitu ya kan. Terkadang kalian nggak mikir gitu, bagaimana perasaan kalian kalau misalnya kalian itu yang dipalak itu bapak atau keluarga kalian gitu, kayak mana perasaan kalian coba. Makanya cukup kalian jadi beban keluarga, jangan jadi beban untuk masyarakat di sekitar kalian. Agar apa? Agar kalian, ya cukup keluarga kalian yang mengetahui nggak gunanya kalian, nggak guna kalian ibaratkan gitu kan. Tapi masyarakat, nah, masyarakat itu janganlah diganggu. Kenapa? Karena yang kena itu orang tua kita juga guys. Orang tua kita, paling orang tua kita yang dihina itu. Nggak becus sekali anak si Anu itu, didik anaknya tukang pala, pasti orang tua kita yang disalahkan. Makanya berpikir, udah dewasa. Lanjut.
Kita baca guys. Hayo, siapa yang belum bayar? Apabila nunggak. Ini guys, udah nunggak 3 bulan. Jadi dicabut PLN-nya gitu ya kan. Cuman bapaknya itu minta dipahami, minta dimengerti. Janganlah dicabut, sampai dicabut gitu ya kan. Tapi tukang PLN ini juga manusia. Mereka itu bekerja di suatu proyek. Mereka itu punya bos, atasan. Yang dimarahi tiap hari itu ya mereka yang ditekan batin gitu. Mereka punya bini, mereka punya keluarga. Yang dimana keluarga mereka itu butuh makan. Butuh untuk duit lah ibaratkan gitu. Makanya kalau kita menilai seseorang, jangan kita keluhkan kehidupan kita. Kita tengok orang yang kita hadapi gitu. Mereka yang bekerja ini kayak mana situasinya gitu ya kan. Terkadang kita ini melihat seseorang itu karena dia semena-mena dia. Enggak juga guys. Karena mereka punya atasan. Makanya mereka itu mengikuti atasan mereka. Karena apa? Karena takut anak bininya nggak bisa makan nanti. Mau rupanya kalian nanggung anak bini orang nanti ya kan. Makanya kita jadikan pembelajaran agar apa? Agar kita bisa menilai seseorang. Kewajiban seseorang, pekerjaan seseorang, saling menghargai, saling toleransi namanya gitu. Oke. Paham? Lanjut ke video selanjutnya. Wih, ini yang kusuka dari video ini ya guys. Apa nih? Bacakan sama kalian. Nikahi perempuan selisih 35 tahun. Siang malam hantam terus. Anjing. Itu yang video yang sebelumnya gitu. Lebih baik kalian itu mencari orang yang di bawah kalian gitu ya kan. Bapak ini pun aduh, namanya laki-laki guys, butuh juga asupan gizi, susu ya kan, butuh juga, namanya manusia, syahwat tuh pasti ada. Kecuali udah kayak si kawan yang suka lobang tai, ya wajar lah ya kan. Aku nggak menyinggung siapapun, yang penting kalian jalani aja hidup kalian selama kalian nggak pakai duitku, nggak usah kalian dengar kali cakapku ya kan. Yang penting bapak ini yang kita dengar, yang kita reaction ini kan, nikahi perempuan selisih 35 tahun. Yang penting apa guys? Hafal kalian passwordnya apa? Punya harta. Kalau kalian udah punya harta selisih 40 tahun pun pasti nerima kalian. Ya kan? Yang penting kalian punya harta. Siapkan harta kalian banyak-banyak. Yang beban keluarga udah nonton bokep aja, ngocok aja banyak-banyak ya kan? Tapi jangan lubangin sabun tuh, kasihan mama kalian belinya. Lanjut aja ke video selanjutnya guys. Apa nih selanjutnya? Dibantu. Ini kawan namanya, saling membantu. Anjing. Ini kayak mana gitu. Tapi kita butuh kawan yang kayak gini guys. Serius. Kawan yang kayak gini, kawan yang jahil ya, tapi bisa membawa suasana gitu. Tapi janganlah kalian nengok situasi kondisi juga ya kan. Butuh kawan yang kayak gini, rindu kawan yang kayak gini. Serius. Pasti kalian sama kayak aku juga ya kan. Yang suka bergaul gitu, pahamlah kalian kondisi kawan yang kayak gini. Pasti dicari-cariin ketika dia menjauh dari kita. Wis. Lanjut ke video selanjutnya. Video mesum seorang kepala Pak Menteri. Suntik lagi nih. Tunggu ya. Pantas minta 9 tahun anggaran buat syuting. Apa nih anggaran untuk bisa syuting? menggemparkan warga di Lebak, Banten. Kepala desa itu mengaku wanita dalam video adalah istri sah keduanya. Ini guys, kepala desa. Ini ya, yang udah aku baca komentar atau apanya, informasinya lah gitu ya kan. Ini kepala desa ketahuan selingkuh. Udah ketahuan baru dia bilang, oh ini bini saya gitu ya kan. Sebelum ketahuan nggak juga dia bilang kan. Mata saya minta 9 tahun anggaran desa untuk kemana.
Tapi rata-rata kepala desa kayak gitu guys. Makanya jarang desa itu yang maju. Karena apa? Karena anggaran desanya itu dibuat untuk apa? Untuk poya-poya kesenangan hidup dia gitu. Untuk beli mobil, entah untuk cari bini baru lagi. Tapi nggak semua kepala desa kayak gitu. Saya mohon maaf ini ya, nggak semua kepala desa kayak gitu. Tapi rata-rata gitu yang saya bilang. Rata-rata kayak gitu. Makanya nggak usah heran lah. Makanya kepala apa desa kalian nggak maju-maju, tengok kepala desanya kayak mana. Nah, kepala desanya, pimpinannya kayak mana. Oke. Untuk kepala desa, berpikirlah kalian, karena apa? Karena itu kampung halaman kalian, yang dimana kalian pasti berharap kampung halaman kalian maju. Tapi kayak mana mau maju kalau anggaran kalian pakai untuk beli mobil? Ya kalau marah kalian berarti kalian betul kayak gitu ya kan. Kalau yang nggak marah ya berarti bebas daripada yang kayak gitu gitu. Gitu aja, menilai seseorang itu gitu aja, nggak usah banyak bacot, banyak cakap tuh nggak bagus. Mendingan menjadi orang yang amanah. Lanjut aja ke video selanjutnya. Aduh, daripada ngabuburitnya di rel, mendingan kita ikut yang positif-positif nih ya, Yasmin ya. Apa nih guys? Saya saja lomba Kita- bagaimana seperti ini. Di Loksmawe Aceh ini ada seorang imam masjid yang berhasil mengalahkan 50.000 peserta lomba azan internasional di Arab Saudi. Ya, kemerduan suaranya bahkan membuat sang juri menangis. Sumawi Aceh. Aceh ini memang terkenal kali guys. Kalau para ulama gitu banyak sana. Mungkin para Sefyaudin asal Aceh menjadi satu dari 32 peserta yang berhasil lolos ke tahap nangis. selanjutnya lomba azan internasional di Arab Saudi. Sebelum kita agak sedikit bangga lah kita ya kan jadi rakyat Indonesia, karena ya banyak beliau-beliau ini yang mengharumkan nama bangsa Indonesia ini di luar sana, yang memperkenalkan bangsa Indonesia ini di luar sana. Walaupun kita tiap hari kerjanya di rumah aja, olahraga 5 jari ya kan, tapi beliau-beliau ini memperkenalkan Indonesia di luar sana dengan susah payah. Tapi saranku untuk Pak Syekhnya gitu ya kan, kalau bawa pialanya ya disimpan di sana aja kalau bisa. Kalau ada duit 4 juta nggak apa-apa, bisa dibayar 4 juta ya kan, gitunya ya kan. Kena pajak pula nanti Pak bawa pialanya ke Indonesia ini ya kan. Ya kita tahu sendiri lah kayak mana Indonesia ini ya, orang membawa harum nama bangsa Indonesia malah kena pajak. Kayak yang kemarin yang nyanyi di Jepang itu kena juga dia. Makanya heran juga nengok Indonesia ini. Tapi bangga juga jadi bangsa Indonesia, karena nggak semua pejabat-pejabat kayak gitu guys, nggak semua, tapi hampir rata banyak gitu, hampir banyak, tapi nggak semua. Saya nggak menyalahkan, karena pasti ada pejabat-pejabat itu yang rela ikhlas untuk rakyat, pasti ada. Lanjut aja ke video selanjutnya. Apa dia? Oh ini yang viral ini baru-barusan guys. Tahu kalian yang apa itu? Yang sholat tarawih, tarawih entah apa namanya itu, yang naruh di bawah nampak rudal bapak-bapaknya, yang naruh ke perempuan nampak dia kan. Kadang kita gini guys, seperti yang saya sampaikan tadi gitu kan, coba itu di kayak situasi kayak gitu, kondisi kayak gitu, orang yang bikin ke orang tua kalian, kayak mana perasaan kalian gitu? Kayak mana perasaan kalian ketika orang tua kalian dibikin kayak gitu? Kayak gitu sebenarnya. Makanya ketika kita melakukan sesuatu, pikirkan timbal baliknya ke kita gitu. Jangan kita pikirkan ya kesenangan kita, hiburan kita, ketawaan kita pada saat itu. Ingin dapat pujian dari kawan, kamu berani kali. Enggak. Ketika terjadi ke orang tuamu kayak mana? Gubuk kali kayak gitu. Orang nggak bisa lagi bilangnya. Orang tuamu dibikin kayak gitu, kayak mana perasaanmu? Kayak gitulah perasaan orang itu.
Miris sekali adab anak zaman sekarang nih. Miris. Demi konten, demi apapun bisa dia lakukan gitu. Lanjut aja ke video selanjutnya guys. Tengah malam, kamu dibangunin cuma buat sholat. Dan setelah itu kamu dibangunin lagi buat sholat subuh. Oh, ini wali santri baru nih. Masya Allah, mereka tuh kejam banget sih. Dan gak boleh tidur lagi. Ya Allah. Tapi kamu udah sarapan sayang? Bukan hanya sarapan mah, Rehan lagi cuci piring nih. Aduh, Rehan kebagian yang nyuci piring. Hah? Kok seperti latihan TKI? Untuk kalian yang mau masukkan anaknya ke pondok pesantren, satu pesanku untuk kalian gini, ya kan? Untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak. Kalau kalian nengok anak video ini, baiklah saling kita tengok dulu video ini kan. Di pesantren tuh dididik agar anak kita itu beradab ke orang tuanya, ke keluarganya, ke orang yang lebih tua daripada dia. Kamu menitipkan anak ke pesantren itu tandanya kamu yakin. Kamu melepaskan. Anakmu dididik orang lain, kamu ikhlas gitu. Itu. Tapi ketika dia dijalani proses untuk anak tadi, menjalani proses agar anak tadi itu memiliki adab, menjadi anak yang bertanggung jawab, menjadi anak yang memiliki jiwa yang bersih gitu, kamu malah marah gitu, nggak sesuai gitu ya kan. Makanya kalau Anda menitipkan anak Anda ke pesantren, ingat pesan Anda pertama, berarti Anda udah yakin ke pesantren tersebut agar anak Anda dididik gitu ya kan. Jangan karena dipecut dikit, oh ini pemukulan nih, nggak sesuai dengan standar ini, anakku aja di rumah nggak kupukul ya. Ya gimana gitu ya kan, kayak mana anak tersebut mau berhasil, anak tersebut ya akhirnya diambil balik, dimasukkan ke sekolah-sekolah luar tidak mengenal agama Islam. Tapi nggak semua sekolah SMP itu kayak gitu guys, sekolah luar itu kayak gitu, tapi banyak sekolah-sekolah yang berpotensi kok. Tapi tergantung orangnya juga. Cuman di pesantren itu untuk benteng zaman sekarang, cuman pesantren, cuman benteng untuk anak zaman sekarang, serius. Kalau kalian punya anak guys, kalau bisa masukkan lah ke pesantren. Agar apa? Agar ketika kalian nanti tidak ada di dunia, dia bisa mendoakan kalian, gitu kan? Lanjut aja ke video selanjutnya. Cantik. Besar loh. Hatinya besar, maksudnya lep-lepnya. Cantik memang. Cuman aku heran guys, gini, cewek cantik mau kayak manapun kontennya, yang nonton MPP gitu. Awak bikin konten sampai udah nangis aku, sampai udah tercirit-cirit aku, belum tentu MPP guys. Sedihnya jadi orang jelek ya. Kadang dunia tuh gak adil guys, dunia tuh gak adil. Kayak mana mau adil? Tengok cewek cantik kayak gini MPP, aku bikin konten sampai terkincit-kincit kayak MPP. Yang nonton pun baru 1, yang nge-like pun baru 5. Oke lah guys, gak usah kita mengeluhkan nasib kita, yang penting aku menghibur untuk kalian. Wih, slap bell. Lanjut aja ke video selanjutnya. Apa nih? Ini nengok nih, tukang parkir yang apa nih? Oh, tukang parkir. Oh, maki ya. Pukul. Berdarah guys. Pukul. Salah apapun udah salah dia ini main. Wop. Inilah nih. Udah ditangkap kayak gini. Aduh, siapa yang malu? Orang tuamu guys.
orang tuamu. Makanya kalau kamu melakukan sesuatu, pikirkan ke orang tuamu, timbal balik ke orang tuamu. Sejahat apapun kau ke orang tuamu, ketika polisi datang ke rumahmu menangkap kau gitu, pasti ada rasa sedih dari orang tua, rasa malu dari orang tua, itu pasti ada. Makanya hargai kamu punya orang tua selagi kamu punya orang tua, dan cintailah doakan orang tuamu ketika tiada. Wis, motivasi ya. Lanjut. Ayak man, ayak bosku. Besar lubangnya guys. Seminggu betulin jalan sebesar itu, maksudnya yang bolong sebesar itu seminggu cuman. Jepang. Coba nih negara awak gitu kan, lubang sekicitnya segini gitu ya. Bawa karton tulis, bawa cangkol di sampingnya guys, nulis wis dapat juga 200 uang rokok ya kan. Negara mana? Konoha. Memang iya guys, negara kita ini miris sekali masalah jalan gitu ya kan. Syukur kali Pak Jokowi memang masuk gitu kan. Masalah jalan miris sekali, apalagi daerah Sumut. Makanya kalau kalian yang baru masuk ke daerah Sumut gitu, hati-hati kalian bawa jalan. Apa ini konspirasi dari pemerintah gitu ya kan? Agar apa? Agar populasi manusia itu makin sedikit, agar bisa napas gitu ya. Tapi kasihan kali masalah jalan ini di daerah-daerah Indonesia ini kan, apalagi masuk pelosok. Yang kasihannya itu siapa guys? Kasihannya itu bukan dia bisa ngeber atau gimana gitu ya kan, bukan. Karena apa? Karena pasti makanan ke sana itu susah masuknya, serius. Jalan susah, yang kena itu bahan pangan ke daerah-daerah pelosok, karena mobil nggak bisa masuk. Mobil pun bisa masuk, cuman bawa barang itu pasti dikit, jarak udah jauh, pasti harganya itu dimahalin. Yang kena mana? Yang kena pasti ya orang-orang pelosok pasti. Kasihan kali. Kayak kami daerah sini kan, daerah kami itu agak parah juga gitu. Kalau udah harga pangan itu, gas biasanya di kota itu 18, kalau kami biasanya 30. 27 itu udah paling murah. 27, 25. 25, pangkalan aja di sini harganya 25 guys. Saking susahnya gitu ya. Makan, tapi masih susah di daerah Papua, aku dengar gitu ya kan. Yang dimana minyak makan harganya 100, 200 gitu, beras harganya segitu. Ya, kalau nggak beli nggak makan. Tapi beli, kayak gitulah harganya ya. Oh, pemasukan nggak sesuai, harga sawit turun. Oh, bahan pangan naik semua. Makanya terkadang nggak seimbang dia. Tapi kayak mana lah, bukan awak pemerintah. Kalau pemerintah iya bisa tentukan sendiri ya kan. Tapi nggak tahu juga guys. Aku bisa aja ngomong karena bukan aku pemerintah. Tapi ketika kita pemerintah belum tentu kita. Makanya jangan percaya kalian dengan omongan orang. Jangan cepat percaya. Oke, sekian yang dapat saya reaction video. Terima kasih telah singgah di channel YouTube saya. Tapi mohon maaf atas kehilapan kata ucapan saya yang tidak sesuai dengan hati kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian suka dengan video saya. Komen di bawah apakah kalian suka atau enggak. Kalau enggak suka ya udah terserah kalian. Kalau suka ya tinggal like, subscribe namanya. Subscribe lah namanya. Polos sekali memang aku ya. Polos kan.